didukung oleh... Cobain deh rasa baru mie sedap ayam bawang. Sedapnya penuh rasa di setiap suapan. Pemirsa, satu serangan brutal kembali mengingatkan kita bahwa kekerasan bisa terjadi di ruang publik, bahkan di tengah aktivitas sehari-hari. Serangan menggunakan cairan berbahaya terhadap aktivis kontras Andri Yunis ini menjadi sorotan siapa pelakunya, bagaimana perencanaannya, dan seberapa jauh mereka memantau korban sebelum beraksi. Pembahasannya kita mulai dengan hasil temuan terbaru, pemirsa. Dalam perkembangan terbaru, penyidik menyita sejumlah barang milik korban, termasuk baju dan helm yang dikenakan saat kejadian. Keduanya langsung dikirim untuk diuji ke lab forensik guna mengidentifikasi senyawa kimia yang digunakan pelaku dalam serangan penyiraman. Saat ditemukan, kondisi baju korban sudah rusak dan sebagian materialnya meleleh akibat paparan zat kimia korosif. Nantinya hasil uji lab diharapkan bisa memastikan jenis zat yang menyebabkan luka bakar serius pada korban, sekaligus menjelaskan tingkat kerusakan pada pakaiannya. Nah, selain itu penyidik juga menemukan helm yang diduga milik pelaku. Helm ini akan menjalani serangkaian pemeriksaan forensik untuk membantu mengungkap identitas pelaku. Petugas juga mengamankan ada satu botol berwarna ungu, pemirsa, yang ditemukan oleh saksi di lokasi kejadian. Botol yang memiliki material cukup tebal ini digunakan digunakan pelaku sebagai wadah zat kimia yang disiramkan kepada Andri. Selanjutnya, pemirsa, pada 15 Maret 2026, tim penyidik mengirim helm yang diduga milik pelaku ke pusat identifikasi Bareskrim Polri untuk memeriksa kemungkinan adanya sidik jari yang tertinggal. Pemeriksaan dilakukan guna mencari petunjuk identitas pelaku yang diduga sempat menggunakan helm tersebut saat menjalankan aksinya. Secara bersamaan, penyidik juga membawa helm yang sama ke pusat lab forensik Polri untuk menjalani analisis selanjutan. Melalui pemeriksaan lab forensik, tim berupaya mengidentifikasi kemungkinan adanya jejak biologis termasuk profil DNA yang mungkin berasal dari pelaku. Selain memeriksa barang bukti secara fisik, penyidik juga menelusuri jejak pelaku melalui rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian seperti yang Anda saksikan saat ini, pemirsa. Metode ini kerap digunakan dalam berbagai penyelidikan kriminal untuk merekonstruksi pergerakan pelaku sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Dalam proses ini, penyidik mengumpulkan dan menganalisis rekaman dari 86 titik CCTV yang tersebar di sejumlah ruas jalan dan juga bangunan-bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dari penelusurannya, kemudian tim mengkaji sekitar 2.610 potongan rekaman video dengan total durasi mencapai 10.320 menit. Setiap potongan rekaman dianalisis secara detail untuk mengidentifikasi pola pergerakan kendaraan, kemudian ciri-ciri pelakunya, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Seluruh analisis ini menjadi bagian penting dalam upaya penyidik memetakan pergerakan pelaku, mulai dari sebelum kejadian, saat berlangsung, hingga setelah pelaku meninggalkan lokasi. Berbicara soal rekaman kamera, berdasarkan hasil analisis rekaman yang tadi saya sebutkan, ada sejumlah titik di Jakarta. Penyidik menduga para pelaku ini mulai mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian, pemirsa. Nah, ini yang kami tampilkan beberapa peta atau tampilan rute yang terpantau. Jadi para pelaku terpantau bergerak dari wilayah Jakarta Selatan menuju pusat kota. Titik kumpulnya mereka ngumpul di Gambir, lalu berputar di sekitaran Jalan Medan Merdeka Raya, Jalan IR Haji Juanda, kawasan Tugu Tani, sampai ke gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta Pusat, tempat korban saat itu menghadiri sebuah kegiatan. Kita lanjutkan ya, pemirsa ya. Setelah meninggalkan kantor LBH, korban sempat mengisi bahan bakar di SPBU Cikini Raya. Kita tampilkan lagi, pemirsa. Dari peta yang pertama tadi, kita ke peta berikut ini. Di lokasi ini, 4 terduga pelaku diduga sudah menunggu di depan gerai KFC Cikini sebelum kembali mengikuti korban. Nah, pergerakan korban berlanjut ke Jalan Diponegoro hingga Jalan Salemba 1 sebelum akhirnya serangan terjadi di persimpangan Jalan Talang dan Jalan Salemba 1. Setelah melakukan aksinya, para pelaku ini diduga berpencar. 2 orang melarikan diri melawan arus menuju Senen Keramat Raya, Tugu Tani, Gondang Dia sebelum kembali ke Jakarta Selatan. Sementara 2 lainnya kabur melalui kawasan Matraman menuju Jatinegara dan Jalan Oto Iskandar Dinata di Jakarta Timur. Analisis rekaman CCTV ini menjadi kunci bagi penyidik untuk memetakan pola pergerakan pelaku. Sekali lagi, mulai dari sebelum kejadian, saat berlangsung, hingga mereka meninggalkan lokasi. Informasi-informasi ini membantu penyidik mempersempit pencarian dan mengungkap identitas pelaku yang bertanggung jawab atas aksi keji ini. Pihak kepolisian, pemirsa, kemudian membaca adanya upaya untuk mengaburkan proses pengejaran terhadap pelaku.
Foto pelaku yang diambil dari tangkapan layar rekaman CCTV diperkuat menggunakan teknologi AI, kemudian disebar di medsos. Yang dikhawatirkan adalah wajah pelaku yang muncul setelah dipertegas oleh AI ini berbeda dengan wajah asli para pelaku dan membuat mispersepsi di masyarakat. Beberapa waktu belakangan kita sempat sajikan beredarnya video TKP yang membuat para pelaku ini seolah-olah terpublikasi. Nah, dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik. Pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.